Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semoga kita semua dalam keadaan baik. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen dan teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama mari kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan pidato dengan tema bijak menggunakan media sosial untuk generasi muda. Di zaman sekarang, media sosial telah menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Hampir semua orang, terutama para remaja dan mahasiswa, memakai media sosial untuk berkomunikasi, mencari hiburan, dan mendapatkan informasi. Sejak kita bangun tidur hingga menjelang tidur lagi, media sosial biasanya menjadi hal yang pertama dan terakhir kita cek setiap hari. Media sosial memang memiliki banyak manfaat, tetapi jika menggunakannya secara berlebihan dan tidak bijak, media sosial juga bisa memberikan dampak negatif bagi kehidupan. Oleh karena itu, sangat penting bagi generasi muda untuk tahu cara menggunakan media sosial dengan baik dan bertanggung jawab. Hadirin yang saya hormati, media sosial memberikan banyak manfaat yang baik. Salah satunya adalah memudahkan komunikasi. Dengan media sosial kita bisa berkomunikasi dengan teman, keluarga, dan orang lain yang jauh dari kita. Selain itu, media sosial juga bisa membantu untuk belajar dan mencari informasi. Sekarang ini ada banyak konten pendidikan untuk membantu mahasiswa dan siswa memahami pelajaran, mempelajari keterampilan, dan mendapatkan motivasi untuk berkembang. Selain itu, media sosial juga bisa menjadi tempat yang meningkatkan kreativitas. Banyak anak muda yang bisa memperlihatkan bakat mereka lewat video, foto, tulisan, atau karya lainnya. Banyak orang yang berhasil menemukan peluang bisnis dan mendapatkan uang dari media sosial. Namun, di balik semua keuntungan itu, media sosial juga memiliki efek negatif yang harus kita perhatikan. Salah satunya adalah kecanduan media sosial. Banyak orang yang menghabiskan waktu berjam-jam untuk menggulir tanpa tujuan yang jelas. Akibatnya, waktu belajar berkurang, konsentrasi menurun, dan produktivitas terganggu. Selain itu, media sosial seringkali menjadi tempat untuk menyebarkan berita palsu atau informasi yang tidak benar. Jika kita tidak waspada, kita bisa dengan mudah dapat percaya dan menyebarkan informasi yang mungkin tidak benar. Dampak lain yang harus kita perhatikan adalah cyberbullying atau perundungan yang terjadi di internet. Karena hal ini sangat merusak kesehatan mental dan rasa percaya diri seseorang. Karena itu, sebagai generasi muda perlu lebih bijak dan menggunakan media sosial dengan baik dan benar. Ada beberapa langkah yang bisa kita pahami. Yang pertama, manfaatkan media sosial untuk hal-hal baik seperti belajar, mencari informasi yang positif, dan meningkatkan kemampuan diri. Yang kedua, batasi waktu kita menggunakan media sosial agar tidak mengganggu proses belajar dan aktivitas harian kita. Ketiga, selalu pikirkan baik-baik sebelum mengunggah sesuatu. Jangan cepat menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya, dan hindari menulis komentar yang bisa menyakiti orang lain. Keempat, gunakan media sosial untuk menyebarkan hal-hal positif seperti motivasi, edukasi, inspirasi bagi orang lain. Hadirin sekalian, bijak menggunakan media sosial bukan berarti kita harus berhenti menggunakannya, tetapi bagaimana kita bisa mengendalikan diri agar media sosial menjadi alat yang berguna bagi kehidupan kita.
Sebagai kesimpulan, bisa dikatakan bahwa media sosial memiliki efek baik dan buruk. Semua tergantung pada bagaimana cara kita menggunakannya. Jika menggunakannya media sosial dengan hati-hati, itu bisa membantu kita untuk belajar, tumbuh, dan mendapatkan peluang yang baik. Namun, jika menggunakan media sosial terlalu banyak dan tidak dengan bijak, itu bisa mendatangkan banyak masalah. Oleh karena itu, kita bisa jadi generasi muda cerdas, bijak, dan bertanggung jawab dan menggunakan media sosial supaya teknologi ini bisa memberikan manfaat bagi diri kita sendiri dan juga orang lain. Itulah pidato yang bisa saya sampaikan. Saya minta maaf jika ada kekurangan atau kesalahan penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.